Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfis Mania, gimana kabar buat semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan pastinya, amin. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempatnya nggak bahas apa lagi kalau bukan ikan emas koki. Tapi untuk episode kali ini saya nggak ngebahas ikannya dulu, melainkan ngebahas ketika mau coba belajar pelihara lumut, tapi yang terjadi lumutnya seperti ini. Bukannya terlihat hijau seperti rumput tetangga, salah, seperti tanknya punya orang-orang, tapi yang terjadi malah coklat seperti ini tumbuhnya. Dan ada juga kelihatan hijau-hijau cuman di bagian depan tank ini, dan di bagian belakangnya juga ada kelihatan hijau-hijau seperti ini tuh ya, tapi giliran ke bawahnya malah jadi coklat. Lalu kira-kira bagaimana mengatasinya supaya lumut yang tumbuh jadi hijau? Di sini akan saya bagikan langkah-langkah yang harus dilakukan biar lumutnya tumbuh hijau. Untuk langkah pertama yang kita butuhkan busa atau spons seperti ini. Kalau ada, pakai spons yang lebih lebar lagi biar lebih mudah juga buat bersihkannya, sekaligus biar bisa lebih merata lagi kalau pakai spons yang lebih lebar. Selanjutnya tinggal kita gosok-gosok kayak gini aja, tapi pakai perasaan ya, pelan-pelan aja, karena yang kita bersihkan cuman lumut yang warna coklatnya ini doang. Jangan sampai habis bagian dasarnya juga. Kira-kira hasilnya seperti ini, tapi kalau bisa gosoknya lebih rata lebih bagus lagi. Kalau ini lumayan ada sedikit tebal tipis ya, kurang rata. Dan kalau ada yang kelihatan hijau kayak gini, dibiarkan aja, nggak usah dibersihkan lagi. Cukup kita bersihkan yang bagian atas aja, atau lumut-lumut yang berwarna coklatnya. Next, untuk langkah berikutnya tinggal kita WC, karena kalau airnya nggak diganti bisa dilihat airnya butek seperti ini. Jadi lebih baik kita ganti dulu airnya. Jangan lupa sambil diarahkan juga biar kotoran-kotoran yang di dasarnya ikut terbuang. Dan ini tampilannya setelah proses ganti air, kurang lebih kira-kira 80%-an, karena airnya lumayan butek juga. Tapi kalau nggak terlalu butek-butek amat, ganti air 50% juga sudah cukup. Selanjutnya tinggal kita tunggu beberapa hari ke depan kira-kira ada perubahan atau enggak. Dan di sini saya perpanjang lagi masa pemakaian lampunya. Yang sebelumnya pemakaian paling 8 jam, sekarang saya mau perpanjang lagi antara 12 sampai 14 jam pemakaian lampunya, karena pencahayaan dan waktu pemakaian lampunya juga sangat berpengaruh buat bisa menumbuhkan lumut-lumut yang tebal dan pastinya yang kita harapkan menjadi hijau, dan semoga tidak coklat lagi seperti sebelumnya. Dan inilah penampakan sekarang setelah dibersihkan lumut bagian atasnya atau lumut-lumut yang warna coklat dalam waktu kurang lebih dari 1 minggu. Dan bisa dilihat juga hasilnya seperti ini. Sekarang lumut-lumutnya udah mulai kelihatan menghijau dan lumayan tebal juga. Cuman ada di bagian sampingnya ini yang masih polos, mungkin karena pencahayaannya ketutup sama mushroom juga. Jadi area sebelah sana lumutnya belum bisa tumbuh. Lanjut untuk langkah berikutnya, kita coba poles-poles lagi, tapi cukup bagian-bagian yang mulai kelihatan coklat aja. Kayak gini kan bisa dilihat ada beberapa bagian yang mulai kelihatan coklat. Takutnya kalau dibiarkan lama-lama coklatnya yang makin melebar dan menjadi warna full coklat lagi seperti di awal. Lanjut kita gosok-gosok dulu. Untuk prosesnya masih sama seperti sebelumnya, pelan-pelan dan pakai perasaan. Jangan sampai lumut-lumut yang udah hijau ikut dibersihkan juga. Selanjutnya kita lakukan WC lagi, tapi untuk kali ini saya ganti airnya
nggak banyak-banyak, cuman 50%, karena lumut yang dibersihkan nggak terlalu banyak juga, jadi airnya nggak begitu keruh. Dan ini tampilannya setelah proses ganti air. Bisa dilihat sekarang udah kelihatan menghijau ya, dan kelihatan lebih tebal juga kalau dibandingkan yang sebelumnya. Cuman masalahnya masih belum bisa tumbuh dengan merata, apalagi di bagian yang sebelah samping ini. Di bawah sini masih kelihatan polos, mungkin lampunya harus digeser dulu ke sebelah sini atau gimana. Kita lihat nanti ke depannya bisa tumbuh atau enggak kalau dibiarkan seperti ini aja. Dan kira-kira seperti inilah tampilan akhirnya. Bisa dilihat sekarang lumutnya jadi lebih kelihatan tebal dan lebih merata lagi di bagian pojokannya juga, dan di sebelah yang sebelumnya masih kosong sekarang udah mulai terisi. Walaupun belum bisa full sampai pojokan, tapi seenggaknya ada perubahan lah dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini tampilan dari atasnya, tapi ada kelihatan beberapa titik yang rontok. Itu bekas saya bersihkan, soalnya kemarin ada insiden yang nggak diprediksi lagi, yaitu salah satu penghuni di tank ini ada yang buang telur. Ada-ada aja emang. Untung aja langsung ketahuan, dan belum terlalu banyak juga telur-telur yang keluar, jadi terpaksa saya pisahin dulu ikannya dan keluarin telurnya secara manual. Kalau nggak gini nantinya kita repot lagi kalau misalkan harus bersihkan telur-telur yang sudah nempel di dasaran akuarium yang sudah banyak lumutnya. Oke bro, kira-kira seperti itulah cara merubah lumut yang coklat menjadi hijau. Siapa tahu ada yang mau mencobanya, dan mungkin aja ada yang baru mau nyoba numbuhin lumut hijau seperti ini, terutama untuk tank indoor atau tank yang nggak pernah kena sinar matahari sama sekali. Saya ada sedikit mantra-mantra dan hal yang harus dilakukan kalau mau lumutnya tumbuh lebih cepat dan langsung menghijau. Yang pertama pastinya dari penerangan lampu yang kita pakai. Untuk modelnya lebih direkomendasikan pakai lampu gantung atau lampu seperti yang saya pakai ini. Walaupun cuma pakai seukuran dari lebar tank, bisa hampir full seperti ini. Apalagi kalau pakai seukuran dari panjang akuarium, pasti akan lebih cepat lagi. Dan yang kedua, waktu pemakaian lampu yang kita pakai minimal antara 12 sampai 14 jam dalam sehari. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, pakai full 24 jam juga nggak masalah. Dan yang ketiga, buat yang rutin pakai garam ikan, bisa di stop dulu pemakaian garamnya, atau mungkin cukup dikurangin lagi untuk dosis pemakaiannya. Yang keempat, jangan pakai lampu UV dulu, karena kita tahu sendiri selain bisa bunuh bakteri, lampu UV juga katanya bisa membasmi lumut. Jadi kalau kita mau numbuhin lumutnya udah dibasmi duluan sama lampu UV, tapi bukan berarti lumutnya nggak bisa tumbuh. Mungkin cuman prosesnya aja yang bisa lebih lama lagi kalau kitanya pakai lampu UV. Dan yang kelima atau yang terakhir, pastinya nggak kalah penting juga, yaitu populasi ikan dalam akuarium yang mau kita proses. Kalau bisa isinya jangan banyak-banyak dulu, biar pertumbuhan lumutnya nggak sambil dimakanin juga sama ikan-ikannya. Apalagi buat yang suka ditinggal kerja atau aktivitas lainnya, pasti lumut-lumutnya akan habis dimakanin sama ikan-ikannya. Kecuali stok pakan dalam akuarium selalu terpenuhi, misalnya menggunakan food timer atau sejenisnya. Oke guys, mungkin cukup segini aja video mantra-mantra untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan buat yang belum subrek dulu aja channel ini biar tambah semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.